Yang pertama adalah kegunaan bentuk. Jadi si pelanggan itu akan melihat apakah bentuknya sesuai dengan selera atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah kegunaan waktu. Itu tentang misalnya gini, apakah produk ini tuh sekarang masih beredar di pasaran, apakah sudah kuno gitu. Jadi antara mungkin lebih ke tren ya. Nah, yang ketiga yaitu kegunaan tempat. Nah, kayak kita udah tahu bahwa ada suatu produk gitu, terus tidak terjangkau, otomatis orang tidak mau beli kan. Nah, di sini jadi sejauh apa seorang produsen atau sebuah perusahaan memasarkan barangnya itu, apakah dia akan melakukan secara distribusi atau seperti apa. Yang pasti seorang pelanggan itu akan memperhatikan, misalnya kalau misalnya tidak terjangkau, untuk apa kita harus mencari jauh-jauh gitu hanya untuk mendapatkan satu buah benda. Kemudian yang terakhir yaitu kegunaan kepemilikan. Itu di sini kegunaan yaitu di sini dia akan melihat dari harga. Jadi kalau misalnya harganya itu mampu dia beli, otomatis dia juga akan beli gitu. Oke. Jadi secara umum ya, manfaat itu orang melihat dari manfaat itu artinya adalah sejauh mana barang yang mereka beli itu mampu untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan mereka. Oke. Selanjutnya di dalam pemasaran ada dua macam barang, yaitu ada barang konsumsi dan juga barang produksi. Ini familiar sekali ya, maksudnya kita sering sekali mendengar tentang barang konsumsi dan juga barang produksi. Ada yang bisa mencontohkan barang konsumsi seperti apa? Pasti banyak yang tahu ya barang produksi, barang konsumsi gitu. Sering banget lah kita dengar. Ada yang tahu barang konsumsi itu seperti apa aja? Gak ada yang tahu? Iya, ya. Barang konsumsi itu kebutuhan pokok, yaitu barang yang banyak sekali tersedia dan juga terjangkau ya. Contohnya seperti kayak beras, bukan gula, pakaian, kosmetik, dan sebagainya. Nah, kalau barang industri seperti apa contohnya, ada yang tahu? Contoh konkret barangnya gitu. Iya ya, bisa ya. Iya, kayu. Kalau baju itu masuk ke barang konsumsi, Mbak. TV itu juga masuk ke barang konsumsi loh. Kalau barang produksi itu, jadi dia itu barang yang bisa menghasilkan barang lain. Ya contohnya kayak misalnya mobil juga itu masuknya ke barang konsumsi, tapi dia masuknya ke kebutuhan tertiernya, bukan kebutuhan primer gitu. Tepung itu juga masuknya ke konsumsi loh Mbak. Kalau maunya pembuatan tepungnya itu misalnya gandum gitu, gandum itu masuknya ke barang industri karena gandum itu diproduksi lagi jadi tepung, seperti itu. Katun ya mungkin bisa Mbak, kain ya, misalnya kalau kain itu maksudnya ke barang industri, itu dia adalah barang yang bisa menghasilkan barang lain. Oke. Iya, benang, kapas. Kalau menurut saya benang sama kapas itu mungkin lebih ke, oh iya bisa ya, ke barang industri. Asuransi kesehatan, mesin fotokopi, ya mesin fotokopi bisa. Intinya yang berbentuk mesin, peralatan, bahan baku gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa menciptakan barang lain, itu disebutnya ke barang industri. Oke, saya rasa semuanya sudah pintar, sudah tahu ya. Selanjutnya, Kak, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi dalam pemasaran. Bentar. Maaf, kalau tepung yang mau digunakan untuk membuat roti masuk kelompok mana? Tepung untuk membuat roti. Sebenarnya tepung itu masuknya ke barang konsumsi. Tapi karena gini ya Mbak, maksudnya ada barang konsumsi yang langsung dikonsumsi, ada juga barang konsumsi yang diolah dulu. Nah, terus kalau misalnya tepung, karena tepung itu tuh ada bahan utamanya itu adalah gandum ya misalnya. Bahan pokok itu masuknya. Bisa jadi kayak gitu, benar Mas Afif. Jadi tepung itu adalah hasil olahan. Ya bukan apa ya? Bukan hal utamanya gitu. Kalau tepung itu terbuat dari apa? Tepung itu kan terbuat dari gandum. Nah, kalau gandumnya itu masuk ke barang produksi karena dia adalah termasuk komponen atau bahan baku.
Tapi kalau sudah jadi tepung, dia itu sudah jadi sebutnya sebagai hasil dari proses produksi. Nah, maksudnya ke barang konsumsi. Seperti itu Mbak Sukita. Bisa diterima jawaban saya. Oh maaf, tepung itu terbuat dari apa ya, maaf? Kalau saya nggak tahu ya tepung dari apa ya. Contohnya mungkin kalau tepung gandum itu kan terbuatnya dari gandum gitu. Maaf ya Mbak Sukita, ya saya tahu. Oke, selanjutnya kita langsung ke fungsi dalam pemasaran. Di sini ada beberapa fungsi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah fungsi pemasaran itu sendiri. Nah, dalam fungsi pemasaran, tepung beras dari beras. Oke, makasih yang udah ngasih tahu. Makasih. Oke ya, selanjutnya kita fokus ke fungsi pemasaran. Di sini yang fungsi pemasaran itu sendiri meliputi pembelian, penjualan, dan juga pengiriman. Nah, yang kedua yaitu adalah fungsi pembelian, di mana dia menganalisis tentang kebutuhan pembeli. Selanjutnya adalah fungsi penjualan, di mana dia menekankan kepada kegiatan promosi. Selanjutnya itu adalah fungsi pengiriman, itu kegiatan pengiriman barang untuk pelanggan. Dan sini adalah mungkin proses distribusi. Selanjutnya adalah fungsi penggudangan, yaitu kegiatan penyimpanan barang di gudang atau stok. Yang selanjutnya itu adalah fungsi standarisasi, yaitu kegiatan pemisahan kualitas dan karakteristik barang. Selanjutnya ada fungsi keuangan, yaitu diberlakukannya sistem cicilan atau kredit. Nah, di sini dalam fungsi keuangan saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi seperti misalnya gini, perusahaan kita membuat produksi, misal perusahaan kita itu memproduksi motor, dan kita tahu ya motor itu bukan suatu barang yang bisa dibeli dengan mudah, atau motor itu punya harga tinggi gitu kan. Gimana caranya kita bisa tetap memproduksi barang, tetap orang beli tanpa mempengaruhi maksudnya sistem keuangannya gitu. Itu dengan cara melakukan sistem cicilan atau kredit. Jadi pelanggan itu dimudahkan dengan sistem kredit, dan perusahaan dapat keuntungan yang lebih banyak dari sistem ini. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah fungsi pengendalian risiko, di mana dia menekankan kepada analisis masalah atau risiko yang muncul. Kita tahu ya, sebuah perusahaan atau seorang pembisnis itu ketika dia masuk ke dalam dunia bisnis, maka dia harus siap untuk menerima segala risiko dan juga masalah. Nah, di sini kenapa ada fungsinya? Karena di sini setiap perusahaan itu harus mampu menganalisis risiko yang muncul agar dia masih bisa tetap survive. Oke, dalam pemasaran, lingkungan itu menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan karena berpengaruh sekali kepada kegiatan pemasaran. Di sini ada 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor global. Dia meliputi kesepakatan perdagangan, persaingan, dan juga kesempatan. Jadi contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa misalnya produknya itu satu produk gitu ya, misalnya kayak sampo. Itu kan sampo itu satu produk namanya sampo gitu kan. Cuman kita tahu bahwa sampo itu juga banyak sekali perusahaan yang bikin. Nggak cuma satu perusahaan yang bikin sampo. Karena kayak Clear, Zinc, atau Pantene, ini contoh-contoh merek-mereknya ya. Nah, di sini mereka melakukan sebuah kesepakatan perdagangan supaya apa? Supaya mereka itu bisa bersaing. Dan persaingannya tentunya persaingan secara sehat ya. Jadi kayak misalnya kayak penentuan harga, kayak misalnya ya kualitas ya apa segala macam gitu. Jadi di sini dalam ini lingkungan ini membahas tentang itu. Nah, yang kedua itu tentang faktor teknologikal, yaitu meliputi perkembangan internet. Kita tahu ya bahwa zaman sekarang itu setelah modernisasi, yang namanya internet itu sangat mempengaruhi kegiatan pemasaran, kegiatan bisnis, dan tentunya kegiatan pokok kita manusia dalam intinya kegiatan secara menyeluruh gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan kita tidak mengikuti yang namanya faktor teknologi, itu tidak tahu tentang faktor teknologi, otomatis perusahaan kita akan terbelakang, dan itu akan sulit sekali untuk perusahaan kita bisa survive. Yang ketiga yaitu faktor sosiokultural, yaitu yang meliputi nilai, sikap, tren, dan sebagainya. Mungkin ini contohnya tuh kayak misalnya kita ngeliat fashion ya. Kalau perusahaan kita itu tetap ke lem fashion atau fashion kuno, kita nggak akan bisa, maksudnya kita nggak akan bisa ngikutin fashion sekarang gitu. Jadi dalam faktor sosiokultural ini kita harus tahu tren apa yang sekarang terjadi gitu. Jadi di dunia ini tuh sekarang tuh sedang